Ya, welcome Sagittarius. Ini untuk readingan bulan Februarinya kalian. Ya, aku cuma bikin Februari satu aja kali ya buat satu bulan. Nanggung soalnya tanggal 28. Apa sih? Ya, cuma sampai tanggal 28 dan banyak eventnya gitu. Aku mau bikin love reading soalnya. Ditunggu ya. Atau jangan-jangan pas ini rilis love readingnya malah udah keluar duluan. Tapi anyway, Sagittarius, bulan Februari ini kalian punya Ace of Coins sebagai center of the readingnya. Aku nggak tahu, mungkin ada kesempatan baru, mungkin opportunity baru di hidup kalian yang kedepannya kalau dilihat prospeknya kayaknya bakal bagus deh. Atau mungkin kaliannya sendiri yang aktif mencari kesempatan baru nih, ada potensi cuan di mana lagi nih yang bisa digarap kayak gitu. Yang jelas kalian cukup apa ya, aku ngerasa kalian cukup sibuk sih. Kalian cukup sibuk nyari nyari potensi di sana sini. Maksudnya potensi yang apa ya, ya potensi materi di sana sini gitu. Ada apa ya, kaliannya sendiri aku ngerasa lebih percaya diri, ya lebih bisa diandalkan gitu mungkin di bulan Februari ini. Aku nggak tahu kenapa. Oke, crossing the reading kita punya five of coins mungkin. hmm aku nggak tahu, tadi aku sempat bilang soal percaya diri dan kalian yang bisa lebih diandalkan, cuma aku ngerasa kaliannya sendiri nggak merasa begitu sih. Kalau ngeliat five of coins kalian ngerasa lebih banyak kurangnya malah. Mm. Entah itu kalian emang nyari apa ya, kalian emang nyari cuannya itu karena based on kalian yang lagi butuh kayak gitu, kalian lagi butuh banget sekarang makanya kalian lebih aktif cari cari uang. Atau kaliannya sendiri yang kalaupun uangnya ada gitu, kaliannya nggak kepepet-pepet banget gitu, kaliannya sendiri yang nggak sepede itu. Kalian yang ngerasa kayak apa ya, nggak, emang gue mampu ya kayak gitu. Kalian nyari apa ya, nyari potensinya gitu. Kalian tetap ikhtiar keluar bekerja, tapi kalian ada rasa rendah diri gitu yang kayaknya kalau itu nggak diberesin agak susah nih. Tahu nggak sih, aku ingat zamannya dulu aku sempet nyebar lamaran ke beberapa perusahaan, tapi akunya sendiri udah apa ya, udah kerasa kayaknya nggak akan keterima deh di sini, tapi tetap sebar lamaran. Ngerti nggak sih? Kayak ya, ada yang pasti nggak cuma aku ya yang pernah ada di fase itu. Cuma kan agak sulit ya kalau kita emang niatnya nyari kerja gitu, sebar lamaran, tapi kita sendiri ngerasa kayak gak akan keterima nih. Kayaknya kalau mentalitas kita begitu, kita mau sebar lamaran ke 1.000 2.000 perusahaan pun agak sulit nggak sih? Ya walaupun pasti ada aja yang nyangkut ya kalau sebanyak itu. Cuma kan waktu proses interview kelihatan gitu kalau kita punya apa sih, like mindset kayak gitu. Kalau kitanya sendiri nggak punya rasa percaya diri gitu, bisa keterima di perusahaan itu ya susah kan. Iya, di bawahnya root of the readingnya ada eight of coins, pas energinya ada seven of cups. Iya sih, ya ini kayak memperjelas atau mempertegas apa yang tadi ku bilang soal nyebar lamaran ke banyak perusahaan sih. Pada akhirnya kan kalau kitanya sendiri nggak kompeten, kalau kitanya sendiri nggak punya kapasitas untuk ngerjain job desk itu, agak sulit kan. Ya kita mau ngelamar ke perusahaan sebagai apa gitu, tapi kita nggak punya kompetensinya, kita nggak punya pendidikannya, kita nggak punya kayak apa ya, akreditas, apa sih, kayak kompetensi apa sih, akreditas atau apalah. Dulu aku itu sertifikat kompetensi, oh ya, nggak ada kompetensinya kayak gitu kan susah gitu. Jadi rasa percaya diri itu pun pada akhirnya kan bukan perasaan yang muncul tiba-tiba kan, wah gue pede nih ngerjain ini. Buktinya apa sih, kayak yang nge-backup kepercayaan diri kamu di situ apa kalau nggak ada portofolio misalnya. Ya dulu aku belajarnya gitu sih. Lu kenapa bisa pede banget ngelamar ke studio itu? Ya portofolio gue dong kayak gitu. Portofolionya emang cocok buat kerjaan itu di tempat itu gitu, levelnya udah cukup. Kalau kita nggak punya portofolio yang mumpuni, ya jelas bakal gak pede ngelamarnya juga. Dan
kalau portofolionya tidak dibenarkan gitu, nggak dibenerin gitu si kompetensi kitanya, mau ngelamar ke berapa perusahaan pun aku yakin agak sulit kita untuk diterima. Soalnya satu, kita jadinya nggak percaya diri, yang kedua ya history atau ya rekam jejak kita pun tidak, apa ya, tidak semeyakinkan itu. Seven of Cups di sini aku, yang tadi aku bilang, banyak apa ya, banyak pilihan yang kalian ambil, kayak banyak perusahaan yang kalian lamar, tapi karena banyak jadinya nggak fokus gitu. Kalian sebenarnya pengen kerjaan macam apa sih? Ya aku ngerti Ace of Coins itu kan soal soal pilih apa sih, soal kesempatan ya. Tapi kalau kesempatannya semua kesempatan kalian ambil, ya kan nggak jelas juga kalian mau ngerjain apa sebenarnya. Kalian tuh sebenarnya kerjaannya apa gitu. Ya kalau mau jadi background artis ya ada portofolionya background artis gitu. Jangan portofolio background artis, karakter desain kayak gitu. Itu agak sulit sih kalau kalau aku pribadi ngelihat ada aplikan, atau ya kalau aku pribadi ngelamar gitu, wah ini lowongannya buat background artis, ya udah ya aku kasih portofolio aku ngerjain background. Ngapain aku ngasih portofolio karakter desain kalau apa sih posisi yang aku isi sebagai background artis kan nggak nyambung gitu. Orang juga ngapain buang-buang waktu, buang-buang waktu HR deh begitu. Crowning the Reading kita punya High Priestess, sama future energinya ada Page of One. Nah ini kepercayaan dirinya nih yang kalian dapetin. Page of One tuh kan dia pede banget kan. Dia seenggaknya walaupun dia belum kompeten, tapi seenggaknya dia udah pede dulu gitu kalau Page of One. Ya nggak apa-apa deh. Yang penting pede aja dulu. Tapi kan di atasnya High Priestess. Tetap harus berdoa sih kalau menurut gue. High Priestess tuh dia kayak lagi memohon gitu, lagi berdoa. Ya Allah, semoga di perusahaan ini keterima ya, kayak gitu kayak. Iya, kalau kalau ngelamar doang, ngelamar kerja kayak gitu, tapi kita cuma usahanya cuma lahir doang, kita cuma fisik yang kerja sama otak yang muter, tapi tidak tidak dibarengi dengan doa, ya susah kan. Makanya ya jangan lupa doanya juga, jangan lupa kayak apa ya, eh afirmasi baik gitu. Kayak ngerti nggak sih, kayak ngomong yang baik-baik gitu, berprasangka yang baik-baik. Jangan selalu melulu fokus sama kekurangan kitanya aja, tapi juga fokus sama, oh kita tuh bisa loh ngerjain ini, kita tuh kompeten loh di bidang ini. Dengan kita bisa lebih fokus. Gak semua lowongan kerjaan kita lamar juga. Kalau kompetensinya kita nggak di situ ya ngapain? Kita kan kudu sadar, wah gue kompetennya di bidang ini nih, ya udah gue nyari lamarannya di bidang ini. Dengan gitu kita bisa lebih pede tuh interviewnya atau ngejalanin hidupnya kali ya. Walaupun kadang aku ngeliat gitu sih, ada yang keterima kerja tuh bukan karena dia kompeten banget sih. Sebenarnya begitu dilihat kerjaannya, ya kerjaannya begitu-begitu aja sih, nggak banget malah, tapi orangnya pede jadi keterima. Ada juga yang begitu. Questionernya ada Knight of Wands, environmentnya ada Five of Swords. Ini banyak banyak banget itu ya, kayak pertempuran hati, asik. Aku mau bilang pertikaian batin, tapi kayak inget lagu netral kayak gitu. Kalian sangat-sangat mempertimbangkan gitu baik buruknya, mau itu kalian atau orang-orang sekitar kalian yang ngasih tahu, baiknya begini nih, baiknya begini nih. Banyak banget pertimbangannya. Cuma kaliannya sendiri sebenarnya semangatnya udah ada gitu, kalian udah pengen gerak. Cuma kalau kalau sampai semangatnya kalian ini malah dihambat oleh segala pertimbangan dari orang-orang sekitar kalian gitu, banyak masukan, jadinya kontraproduktif gitu. Jadi harus pinter-pinter milih gitu, mana masukan atau mana saran yang bisa diaplikasikan, dan mana yang udahlah jalan aja dulu kayak gitu. Jangan terlalu, aku nggak bilang ya jangan dengerin omongan orang juga ya. Ada saatnya kita nggak dengerin omongan orang, tapi omongan orang yang seperti apa, dia punya kompetensinya nggak, atau dia punya pengalamannya nggak di bidang itu kayak gitu. Soalnya kalau nggak gitu jadi ribet sendiri ke kitanya. Kita udah semangat nih, pengen jalan nih, pengen datang interview kayak gitu, atau pengen ngelamar, bikin bikin proposal ke sana. Hopes and fear-nya ada
Knight of Coins, outcome-nya ada King of Cups. Kingnya malah Cups ya. Ini yang tadinya kita ngomongin soal urusan materi kayak gitu, eh, yang apa sih yang kita dapetin di akhirnya adalah lebih kayak kepuasan batin kali ya. Maksudnya kepuasan batin, kita secara emosional tuh ngerasa terpenuhi. Ya mungkin salah satu cara terpenuhinya kita secara emosional adalah ketika kebutuhan materi kita sudah terpenuhi. Ada Knight of Coins di sini. Walaupun Knight of Coins itu jalannya lambat, jalannya panjang, tapi dia bakal nyampe. Pasti nyampe. Cuma ada prosesnya. Nah, sepanjang proses ini, kalian bakal jadi orang seperti apa? Kan kalau prosesnya panjang tapi kalian orangnya buru-buru gitu, pengen cepet-cepet nyampe, kan susah juga begitu. Kalian mau sabar nggak? Kalian mau apa ya? Susah sih, ada mentalitas dulu kok, ada mentalitasnya sendiri kalau biar dapat kerjaan apa sih, ya biar dapat kerjaan apalagi di industri. Kalau kitanya ngerasa butuh banget nih kerjaan kayak gitu, pak saya butuh banget pak kerjaan ini pak, segala tiap hari gitu di apa ya, di japri lah tiap hari di lobby, orang juga ogah sebenarnya nerima kita yang begitu. Dulu aku makanya kalau nongkrong aku selalu kelihatan kayak lagi pengangguran gitu kalau nongkrong. Pokoknya waktunya nongkrong udah lu cosplay jadi pengangguran, walaupun di balik itu aku lagi sibuk banyak kerjaan. Itu bikin aku lebih gampang di hire. Soalnya ini si Kadal ngapain sih kerjaannya nongkrong doang, kagak punya kerjaannya. Jadi gue kerjain kayak gitu. Dengan gitu kan apa ya, lebih gampang kalau kitanya mindsetnya nggak apa ya, nggak kekurangan, kita bakal lebih gampang gitu untuk diisi ya kan. King of Cups ada cawannya kan. Kalau mindset kita at least kita udah ngerasa cukup dengan posisi kita sekarang, orang bakal lebih gampang gitu nge-hire-nya. Itu bakal sama kayak cawan, kalau ngelihat kita cawannya masih kosong gitu, kita bakal lebih prefer untuk mengisi apa yang, atau enggak gitu juga ya, pokoknya gitulah pokoknya. Agak sulit kalau kalau kita datang atau kita jalan dengan mindset kekurangan. Kadang kita harus benerin dulu mindset kita. Kita udah cukup belum emotionally, kita udah ngerasa terpenuhi belum? Atau at least lebih percaya diri aja dulu deh walaupun kompetensinya belum sampai situ. Gitu kali ya Sagittarius untuk readingan Februari kalian. Iya, terima kasih untuk supportnya, untuk likes, komen, sama jam tayang. Iya, ini 12-13 menit yang dari hidup kalian yang gak bisa aku kembalikan lagi. Terima kasih udah kalian percayakan di video ini. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.